Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banuas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 22 Januari 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, akibat gagal panen di tahun 2022 lalu, kini beras lokal atau beras Banjar di tingkat distributor beras di Pasar Muara Klayan Banjarmasin stoknya sudah habis. Bahkan akibat tidak adanya stok beras lokal, banyak toko yang memilih menjual beras dari luar Kalsel seperti beras Jawa, Sulawesi, dan Jakarta. Beras lokal atau sering disebut beras Banjar kini stoknya nyaris tak ada lagi. Pantauan Banjar TV Sabtu 14 Januari, rata-rata pedagang atau distributor beras di Pasar Beras Muara Klayan tak lagi menjual beras Banjar. Meskipun ada hanya beberapa toko yang masih bertahan menjual beras lokal tersebut. Itu pun tak begitu banyak, hanya ada beberapa karung saja. Sedangkan sisanya hampir semuanya didominasi beras asal luar daerah Kalimantan Selatan. Seperti di toko Haji Uhud, yang biasanya khusus menjual beras lokal, kini terpaksa harus menjual beras dari luar Kalsel seperti beras Jawa, Sulawesi, dan Jakarta. Alasannya di situasi seperti ini cukup sulit mendapatkan beras Banjar. Di samping itu harganya juga sangat mahal. Sedangkan harga beras dari luar Kalsel harganya masih murah dan sangat terjangkau oleh masyarakat Banjarmasin. Untuk harga beras Jawa seperti Lopo Ijo dan merek lainnya hanya berkisar di harga 60 sampai 70 ribu per karung, isi 5 kg. Sedangkan yang isi 25 kg, harganya hanya 295 sampai 315 ribu per karung, tergantung masing-masing merek. Sementara untuk beras lokal, berdasarkan informasi terakhir untuk jenis beras unus, saat ini sudah mencapai 850 ribu per karung, isi 50 liter. Jenis unus mutiara seharga 750 sampai 800 ribu per karung, isi 50 liter. Di atas 7,5 satu karungnya. 750 ribu. Biasanya berapa itu normalnya? Biasa beras kita sekitar 600-an harga normal. Jadi naiknya sudah Hampir 200 ribuan satu saknya. 200 ribuan lah. Jadi ini sekarang informasinya sudah juga cukup langka ya, beras lokal? Kalau beras lokal hampir 20%-an saja lagi yang ada. Jadi sisanya ini beras Beras dari luar yang membantu. Beras luar Bang ya? Iya. Kalau beras luar gimana? Beras luar sudah banyak dari Jakarta, Sulawesi masukkan. Harga lebih murah. Berapa sekarang kisarannya kalau beras dari luar? Beras luar satu karungnya kalau isi 50 tuh 700 sampai 800-an. 800 ribu. Kalau Sulawesi di bawah 700 masih. Akibat mahalnya dan tidak adanya stok beras lokal, kini para pembeli juga diakui sudah banyak yang beralih untuk mengkonsumsi beras Jawa atau sejenisnya, seperti beras Jakarta atau Sulawesi. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel menegaskan persediaan beras di Kalimantan Selatan sangat aman dan mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Apalagi di beberapa daerah juga akan memasuki panen raya dan bahkan pemerintah melalui Bulog juga segera menyalurkan beras cadangan pangan. Pernyataan ini disampaikan Samsir Rahman saat menghadiri kegiatan Pasar Murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Ponpes Darussalam Martapura. Menurut Samsir, beras termasuk komoditas penyumbang inflasi yang cukup tinggi. Karenanya, untuk mengatasi harga yang tinggi, pemerintah provinsi mengeluarkan beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pengeluaran CPP ini sesuai arahan gubernur dan sekda provinsi untuk program pasar beras bersubsidi dan penyerahan beras gratis kepada masyarakat tidak mampu. Seiring memasuki musim panen raya, Samsir Rahman menegaskan stok beras sangat aman, baik yang ada di Bulog maupun di rumah penduduk. Hanya tinggal bagaimana mengatur distribusinya. Stok pangan kita aman. Stok pangan kita aman 3 bulan ke depan, terutama beras kita sudah panen ini. Kemarin saya panen pertama di Tanah Bumbu, kemudian yang kedua di Batola, ketiga di Hulu Sungai Selatan. Kembali nanti saya panen lagi di Barito Kuala.
memang untuk bulan November Desember itu masa tanam kita itu berbeda dengan provinsi lain karena kita banyaknya adalah beras lokal. Nah, seperti Siam Uno, Semayang, nah itulah yang disukai oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Stok pangan kita aman, insya Allah aman. Nah, jadi baik ada yang di Bulog maupun yang ada di rumah-rumah penduduk, di petani-petani itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengatur distribusinya nanti. Semana beras yang harus keluar ke Kalimantan Tengah kita rem-rem sedikit. Karena untuk Kalimantan Selatan itu satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang surplus. Karena itu, pemerintah kabupaten kota diharapkan bisa menyiapkan anggaran untuk pembelian gabah dari dana talangan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, sedikitnya 1.200 paket sembako dan 4 ton beras yang disediakan dalam gelaran pasar murah jelang HAUL ke-18 Abah Guru Sekumpul ludes diserbu warga. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Bir Hasani menjamin harga di pasar murah lebih miring daripada harga di pasar sehingga sangat membantu warga. Dalam upaya menekan angka inflasi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok belakangan ini. Antusias warga menyambut pasar murah ini cukup tinggi. Hanya kurang dari 1 jam paket sembako yang disediakan ludes diserbu. Paket sembako ini diantaranya berisi minyak goreng kemasan 1 liter, tepung terigu, gula, teh celup, dan telur. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengungkapkan pihaknya menyediakan 1.200 paket sembako dan 4 ton beras yang siap dijual di pasar murah. Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar melaksanakan pasar murah di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang mana maksud pelaksanaan pasar murah ini adalah untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Banjar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Martapura Timur dan sekitarnya, yang mana bentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bir Hasani menjamin harga di pasar murah lebih miring daripada harga di pasar. Ini sangat membantu karena warga Kabupaten Banjar biasanya menjamu tamu yang datang saat HAUL Abah Guru Sekumpul. Kita banyak menerima tamu dari luar daerah, maka mereka pasti memerlukan bahan pokok yang banyak. Nah, supaya meringankan pengeluaran mereka, kita adakan pasar murah di lingkungan sini. Jadi dari masyarakat Keramat, kampung Keramat, sampai ke sini kita beritahukan bahwa kita melaksanakan pasar murah. Jadi dalam upaya membantu mereka untuk persiapan bahan pokok menjelang HAUL. Harganya dijamin lebih murah, 1.000 sampai 3.000. Insya Allah ada yang lebih dari 3.000 selisihnya, lebih murah daripada di pasar. Jadi kita masyarakat ini mengucapkan syukur karena kita banyak menerima tamu dari luar daerah, kan sedangkan kita bahan pokok untuk kita menerima tamu, kan kita mau menjamu tamu ya, untuk tamu di rumah-rumah ataupun keluarga yang lain yang datang untuk HAUL. Nah, kita adakan pasar murah, bermanfaat sekali. Selain menekan angka inflasi, pasar murah ini juga dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Jelang HAUL ke-18 Abah Guru Sekumpul, pemerintah Provinsi Kalsel melaksanakan pasar murah di halaman Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau dan berkualitas disediakan bagi masyarakat guna menekan angka inflasi di Banua. Dalam upaya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok menjelang peringatan HAUL ke-18 Abah Guru Sekumpul, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan pasar murah di halaman Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar. Berbagai bahan pokok disediakan dengan harga yang lebih murah dibanding di pasaran. Tujuannya guna meringankan beban masyarakat untuk memperoleh berbagai produk
dengan harga terjangkau dan berkualitas. Pasar murah ini bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menekan angka inflasi di Kalimantan Selatan. Karena itu masyarakat diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini guna membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar murah di Pondok Pesantren Darussalam ini. Pasar murah ini dalam rangka kita pengendalian inflasi, karena angka inflasi kita untuk Banjarmasin itu cukup tinggi. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kegiatan pasar murah yang terdiri dari perdagangan, dinas tanaman pangan hortikultura, dinas ketahanan pangan dan para distributor, ini dapat membantu masyarakat kita yang saat ini dalam keadaan kesusahan. Harganya begitu jauh turun ya. Nah, misalkan tadi ada harga bawang merah saja dari harga 30.000 kita turunkan jadi harga 20. Kemudian bawang putih dari harga 15 menjadi harga 5.000 bahkan. Jadi 2 bungkus itu hanya 25. Dan ternyata begitu cepatnya masyarakat membutuhkan. Ini kebetulan juga dalam rangka nanti persiapan kita Ramadan, mungkin masyarakat juga mulai sekarang sudah bisa mengantisipasi. Bawang mentah langsung habis, baik merah maupun putih. Kemudian telur juga sudah habis. Minyak goreng, beras sudah habis langsung. Di antara SKPD yang berpartisipasi pada kegiatan pasar murah ini, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, di samping para distributor sembako. Direncanakan kegiatan serupa akan tetap digelar di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM yang berimbas pada tingginya angka inflasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usaha yang mulai menggeliat di Kabupaten Banjar berdampak pada penurunan angka pengangguran. Jika sebelumnya mencapai angka 3,98%, kini mengalami penurunan menjadi 2,72%. Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat I Gusti Nyoman Yudiana di Martapura belum lama tadi. Menurut Nyoman, penurunan ini disebabkan keadaan pasca pandemi COVID-19 yang mulai berangsur pulih atau normal sehingga perekonomian kembali tumbuh dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Selain itu, langkah pemerintah daerah yang terus mendorong pelaku ekonomi kreatif atau UMKM dan pembukaan lowongan kerja oleh instansi pemerintah Kabupaten Banjar dianggap juga berperan dalam menurunkan angka pengangguran. Dari torehan angka tersebut, Kabupaten Banjar menjadi nomor 2 tingkat pengangguran terendah di Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau pengangguran di Kabupaten Banjar, alhamdulillah dari hasil Sakernas di bulan Agustus 2022 tadi, kita mengalami penurunan dari 3,98% menjadi 2,72%, atau secara kumulatif jiwa dari 12.500 pada tahun 2021, pengangguran kita menjadi 8.200 di tahun 2022. Nyoman menambahkan para pencari kerja yang ingin membuat kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja dapat dilakukan secara online melalui website atau secara offline dengan mendatangi kantor Disnaker Trans Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Banjar kecewa toko swalayan minim produk UMKM. Tetaplah bersama kami.